Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah, monggo sarengan kita ngunjukaken raos puji dan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula dalam panjenengan sami kenikmatan ingkang kathah. Selasa salam mugi tansah katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula dalam panjenengan sami tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Bapak, ibu-ibu, nerasaken pangaosan kita wonten kitab Khamsun Hadisan fi Fadhil Amal, 50 hadis dalam keutamaan beramal, nggih. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis nomor pinten nggih? 13 nggih. Kemarin apa? Libur nggih, alhamdulillah bisa dilanjutkan lagi ya. Sebelumnya sebagai mukadimah ya, kenapa kita harus beramal nggih? Kenapa kita harus beramal soleh ya? Ini wonten pertanyaan, kenapa kita harus beramal soleh ya? Jawabannya adalah karena napa? Swargi niku murah atau mahal? Mahal nggih, surga Allah itu mahal dan sudah dimaklumi napa masuk nggih suatu yang masuk akal ya, ketika kita tahu ya kehidupan dunia itu akan sejahtera, akan baik kondisinya ketika kita bekerja keras ya. Maka begitu juga dengan akhirat nggih. Ketika kita ingin kehidupan yang akhirat yang baik, ketika kita ingin sejahtera di akhirat, ketika kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, sama nika dituntut kita nggih napa? Beramal soleh nggih. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal besok wonten yaumul qiyamah nggih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan orang-orang yang tidak beramal soleh ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala paring firman, ya laitani qaddamtu di hayati. Duhai alangkah baiknya kiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh di kehidupanku di dunia. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya benjang wonten yaumul qiyamah niku wonten tiang-tiang ingkang menyesal ya. Kenapa dahulu aku tidak beramal soleh ketika hidup di dunia? Karena ketika di akhirat penyesalan tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa niku melihat apa yang telah ia siapkan, apa yang telah ia persembahkan lighad untuk hari esok, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
Maka Allah Subhanahu wa taala wonten ayat niki paring perintah nggih dumateng sedaya kaum muslimin kaum mukmin supados ngamal soleh, bersiap-siaplah untuk hari esok nggih. Disebut hari esok karena dekatnya nggih, karena di sini disebutkan oleh sebagian ulama tafsir ya, karena terjadinya hari kiamat itu dekat ya. Jika kita bandingkan dengan lamanya hari kiamat besok nggih. Hari kiamat satu hari nggih niku disebutkan berapa tahun, Pak? 50.000 tahun ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat itu lebih baik untukmu minal ula. Ula yaitu dunia. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita waos hadis ingkang nomor 13 nggih. Hadis ingkang nomor 13, fadlu qiyamil lail. Keutamaan salat malam nggih. Qiyamul lail kadang disebut qiyamul lail nggih, atau kadang disebut napa salat tahajud. Niki benten kali salat tarawih. Nak salat tarawih niku wonten bulan Ramadan. Nah, kalau qiyamul lail ini selain dari bulan Ramadan, dan perbedaan lainnya napa nak salat tarawih niku dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kalau qiyamul lail boleh berjamaah, tapi kebanyakannya Rasulullah SAW mengerjakan secara sendiri. Apa keutamaan qiyamul lail? Disebutkan mriki hadis saking Nabi Muhammad SAW, man qama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantirin au minal muqantirin. Hadis ini sahih wonten Sahihul Jami' As-Shaghir wa ziyadatuhu. Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Sinten tiyange ingkang salat malam, lajeng niku salat malam niku bi asri ayat, dia membaca 10 ayat ketika salat malam. Niku Allah Subhanahu wa taala lam yuktab minal ghafilin, tidak akan mencatatnya termasuk golongan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Ini ketika kita salat malam cuma membaca 10 ayat. Wa man qama bi mi'ati ayah, dan barang siapa nggih sinten tiyang ingkang salat malam bimi'ati ayah, yang dia itu membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, akan dicatat sebagai seorang yang tekun beribadah, termasuk golongan orang-orang yang gemar beribadah, termasuk golongan orang-orang yang rajin dan tekun beribadah. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantirin, dan barang siapa yang sholat malamnya itu dia membaca 1000 ayat ya, kutiba minal muqantirin, akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang akan mendapatkan al-qantarah, itu pahala yang sangat besar sekali ya. Al-qanatir itu adalah pahala yang sangat besar, harta yang sangat banyak sekali yang tidak ada hitungannya. Niki pahala niki ingkang ngertosi cuman Allah Subhanahu wa taala ya. Besarnya pahala orang-orang yang salat malam dan dia membaca 1000 ayat. Nggih, qiyamul lail minan nawafil mutlaqah. Salat malam niku termasuk salat sunnah mutlaqah. Wa huwa sunnah muakkadah. Salat malam niki hukumipun apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Amarallahu subhanahu rasulahu bihi nggih. Dados Allah Subhanahu wa taala nika memerintahkan Nabi Muhammad supados salat malam. Salat malam niki kagem Nabi Muhammad niku hukumipun wajib. Akan tapi untuk kaum muslimin boten wajib. Qala Allah taala, dalilipun apa salat malam niku diperintahkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila, dirikanlah salat pada waktu malam illa qalila, atau
kecuali sebagian kecilnya. Terus salat malam niki sedikit nggih napa durasinya niku tidak lama nggih. Kalau kita bagi itu, para ulama membagi malam itu menjadi dua bagian nggih. Seumpama malam niku mulai maghrib ngantos jam pinten? Jam 6. Nah, niku dibagi dua bagian. Terus bagian setengah bagian yang pertama itu dari jam 6 sampai jam kalih 11. Dan setengah bagian yang lain adalah jam 1 sampai jam 5 atau jam 6. Nah, ini bagian sholat malam ini adalah yang paling bagusnya wonten sepertiga yang terakhir, yaitu setengah yang kedua lan niku dibagi dua lagi. Terus sepertiga yang terakhir. Terus illa qalila, kecuali sedikit dari malam itu. Nisfahu awin kus minhu qalila. Separohnya atau kurang dari separohnya. Terus sholat malam itu bisa separuh malam kita kerjakan, atau kurang dari itu juga tidak apa-apa. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahkan sedikit dan bacalah Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam fatahajjat, laksanakanlah, kerjakanlah sholat tahajud. Bihi nafilatan laka. Sholat tahajud ini hukumnya adalah sholat nafilah untukmu. Asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Semoga ya, mudah-mudahan ya, dengan sholat nafilah ini, sholat tahajud ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatmu, ya. Mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga paring firman napa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Disebutkan termasuk di antara sifat-sifat orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa niku napa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tiang-tiang ingkang bertakwa niku salah satu sifatnya adalah mereka qalilan, sedikit tidurnya, nggih. Sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus niki dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya salat malam. Saat ini keutamaanipun nggih. Qiyamul laili min afdhalil a'mal. Ya, salat malam termasuk amalan yang utama. Wa huwa afdhal min tatawu'in nahar. Dan sholat malam ini lebih afdol daripada sholat tatawu di siang hari. Lima fi sirriyatihi minal ikhlasi lillahi ta'ala. Kenapa? Karena di sini ada rahasianya. Yaitu rahasianya bahwasanya tiyang ingkang sholat malam niku nggih, piyambakan teng griya nggih, niki lebih ikhlas, nggih, lebih ikhlas daripada orang yang mungkin sholat di siang hari, nggih, ketika orang-orang pada melihat gitu. Terus ada rahasia ketika seseorang sholat malam, dia lebih mudah untuk ikhlas. Walima fihi minal masyaqqati bitarkin naum. Nah, rahasia selanjutnya kenapa sholat malam niku lebih utama, nggih, lebih utama saking sholat tatawu di siang hari. Yang rahasia yang kedua adalah karena sholat malam niku masyaqqah, nggih, fihi masyaqqah, wonten kesulitan. Karena ketika seorang sholat malam, dia harus meninggalkan tidur, dan ini adalah pahala tersendiri. Walladzah allati tahsul bimunajatillahi azza wajalla, dan juga ketika sholat malam niku seorang muslim saged bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala jaufal laili, dan di tengah malam. Terus niki di antara rahasia-rahasia kenapa sholat malam niku luwih afdol tinimbang sholat sunnah wonten siang hari. Seutama-utama sholat tatawu adalah sholat malam. Sakmenika Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, nggih, wonten pitakonan dumateng Nabi Muhammad SAW, ayu sholati afdal ba'dal maktubah, nggih. Wahai Nabi Muhammad, sholat apa
salat nopo ingkang afdol nggih setelah salat wajib. Terus yang pertama niku tetap salat wajib. Kemudian salat nopo ingkang paling afdol sasampunipun salat wajib. Nah, sakmenika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda, afdolus sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Niki diriwayatkan kali Imam Muslim. Afdolus sholati ba'da sholatil maktubah. Seutama-utamane salat sawise salat wajib, as-sholatu fi jawfil lail. Salat di tengah malam. Nggih. Terus niki Nabi Muhammad paring sabda menjelaskan bilih salat ingkang paling utama setelah salat wajib niku salat malam. Diriwayatkan saking sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sakmenika Jabir mireng Nabi Muhammad SAW paring sabda, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullal lailatin akhrajahu Muslim. Wonten hadis ingkang diriwayatkan kali Imam Muslim nggih. Samenika Nabi Muhammad SAW paring sabda, inna fil lauli la sa'ah. Sak temene nang waktu wengi wi ana sa'ah. Ada satu waktu. La yuwafiquha rajulun. Tidaklah seorang laki-laki rajulun muslimun, tidaklah seorang laki-laki muslim ya berjumpa dengan waktu itu ya, yas'alullaha khairan min amri dunya wala akhirah ya. Tidaklah seorang laki-laki muslim, seorang muslim berjumpa dengan waktu itu, yas'alullaha, kemudian ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan, min amri dunya wal akhirah, kebaikan dari perkara dunia dan perkara akhirat. Terus di malam hari niku wonten satu waktu yang mana ketika seorang muslim berjumpa dengan waktu itu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan permintaannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Wa dzalika kullal lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Terus setiap malam itu ada satu waktu yang mana meminta pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut dari perkara dunia dan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaannya. Dan ini setiap malam. Diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sakmenika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Sakmenika Allah Subhanahu wa taala napa mandap nggih, turun ke langit dunia hina yabqa thulutsal lail, ketika malam itu tersisa sepertiganya. Al-akhir, ya, sepertiga malam terakhir. Terus di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Man yad'uni, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, paring firman apa? Man yad'uni fa astajibulah. Sapa sing njaluk nggih, sapa sing njaluk marang aku fa astajibulah, maka aku akan mengijabahi permintaannya. Man yas'alani fa'u'tiyah, barang siapa yang meminta padaku aku akan memberi. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah, barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terus di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia untuk menjawab permohonan hamba-hambanya ya, untuk mendengar doa-doa hamba-hambanya dan juga untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Dan nopo jangan dibayangkan bagaimana lan wonten sing wonten pernah mireng nggih napa? Lah nak setiap sepertiga malam terakhir turun, lah piye nak wong bumi niki bunder nggih. Berarti kan pindah-pindah. Lan iki mboten saged, mboten angsal dibayangkan. Kita cukup
mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, nggih. Adapun yang selain itu maka bukan kewajiban kita untuk memikirkannya. Allah Maha mampu dan Allah Maha kuasa. Akal manusia boten sanggup, boten usah dibagaimanakan, nggih. Turunnya Allah boten usah dibagaimanakan. Yusannu lil muslim an yanama ala taharah. Niki sakniki mlebet napa tata cara nggih salat malam. Pripun? Yang pertama yusannu lil muslim an yanama ala taharah. Lah niki perlu diperhatikan disunahkan untuk seorang muslim disunahkan untuk tidur dalam kondisi taharah, dalam kondisi suci. Nggih. Ada keutamaan nggih. Ada keutamaan disebutkan dalam sebuah hadis, man bata tahiron. Barang siapa yang tidur dalam kondisi suci, yaitu sampun wudu, nggih, sadèrènge sare nika wudu riyin, nggih. Sinten tiyange ingkang sare dalam kondisi suci, dalam kondisi sudah berwudu, bata fi syi'arihi malak. Nah, sakmenika badhe wonten malaikat ingkang sare, nggih, di dalam selimutnya. Sebagian ulama menjelaskan syi'arihi niku pakaian. Ya, di dalam pakaiannya, di dalam selimutnya ada malaikat. Okay. Falam yastaikid illa qala al-malak. Terus tidaklah laki-laki ini, seorang muslim ini bangun illa qala malak, kecuali malaikat itu akan berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li 'abdika fulanan. Ya Allah, ampunilah hambamu fulan ini. Fa innahu bata tahiron. Sesungguhnya hambamu ini tidur dalam kondisi suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Terus ketika kita tidur ya kondisi napa wudurien nggih sadèrènge sare niku ada keutamaan ya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah niki akan ada malaikat yang tidur di selimut kita, di dalam selimut kita atau di dalam baju kita, kemudian sebelum kita bangun ya, ketika kita bangun, malaikat ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li 'abdika fulanan. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Fa innahu bata tahiron. Sesungguhnya ia tidur dalam kondisi napa suci, nggih. Nah, dan tentunya doa para malaikat diijabah nggih kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amalannya ringan nggih, sebelum tidur kita wudu dan pahalanya sangat besar, masyaallah nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring gampil supados saged ngamalaken amalan iki nggih. Kemudian yang kedua, sasampunipun wudu nggih, lajeng napa? Wa yusannu an yanama mubakiron ba'da isya'i liyastaiqidha li sholatil laili nasyiton. Terus setelah kita berwudu ya, disunahkan juga an yanama mubakiron untuk napa? Sari nika gasik nggih. Ba'da isya, setelah isya. Lah niki nak mboten wonten napa kepentingan nggih. Nak mboten wonten penggawean, mboten wonten kesibukan ya, disunahkan niki disunahkan nggih, disunahkan untuk tidur gasik ba'da isya nggih. Supados napa? Supados mengke pas napa? Pas tangi niku saged semangat nggih. Was sunnah an yakuma idza sami'a sharikha. Dan disunahkan juga untuk bangun ketika mendengar as-sharikh niku ayam berkokok. Disunahkan untuk bangun ketika mendengar ayam berkokok. Tapi nganu nggih, ayam berkokok ini nggih pas nggih. Ayam berkokok ini nak pas sepertiga malam terakhir nggih. Sanes ayam berkokok jam 6 napa jam itu nggih, sanes. Qala Rasulullah, lah niki ada hadis nggih, ada wonten hadis saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Terus ketika kita tidur nggih, setan niku mengikat nggih, mengikat kepala kita, ubun-ubun kita dengan tiga ikatan. Yatribu ala makani kulli uqdatin. Nah, di setiap ikatan itu setan niku membisikkan nggih, bisikan apa? Alaika lailun tawilun. Malam masih panjang nggih. Sik suwi ya. Sik dalu, sik ya.
Niki bener nggih. Jadi ketika seorang niku tidur niku diikat kali setan ubun-ubunnya 3 ikatan. Setiap ikatan setan niku membisikkan malam masih panjang. Nah, niki disebutkan kali Nabi Muhammad fa inistaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Ketika seseorang niku yang diikat tadi kemudian dibisikkan tadi ya, niku bangun kemudian berzikir kepada Allah, in halat uqdatun, akan terlepas satu ikatan. Terus nak pas kadang kan apa ngelilir nggih, dan niku langsung berzikir kepada Allah. Fa in tawaddoa in halat uqdatun. Nah, lajeng napa nak sampun berzikir terus berzikir itu doa nggih, doa setelah bangun tidur, kemudian dia berwudu, akan terlepas ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun. Jika ia salat setelah berdoa, wudu, salat malam, maka akan terlepas seluruh ikatannya. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Maka tiyang ingkang ngenten iki ingkang berzikir nggih, ketika bangun ngelilir niku berzikir, lajeng wudu, salat, orang yang seperti ini fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Maka ia akan menjumpai wayah enjang nika kanthi napa semangat nggih, semangat thayyiban nafsi, ceria. Hati ini pun bunga. Wa illa lah nak mboten asbaha khabisan nafsi kaslan ya. Dia akan apa menghadapi waktu pagi dengan jiwa yang buruk, wa kaslan dan malas nggih. Terus niki kiat nggih, supaya bisa semangat di pagi hari, ya, ceria di pagi hari, jiwanya baik, hatinya baik, ya, yaitu berzikir, kemudian apa berwudu, lajeng sholat malam. Nah, ini manfaatnya dunia akhirat, gih, niki punan. Wayan bagi an yahriso al muslim ala qiyamil lail wala yatrukuhu. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Terus disunahkan, dianjurkan juga hendaknya tiang muslim niku semangat salat malam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ingkang sampun diampuni dosa-dosanya niku salat malam ngantos napa sikilipun napa pecah. Faqalat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha niku paring berkata, la lima tasna hada ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Okay. Kenapa engkau sholat malam sampai kakimu pecah-pecah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah Subhanahu wa taala sampun paring pangapunten dumateng panjenengan nggih atas dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Tetapi kenapa engkau semangat mengerjakan sholat malam sampai kakinya pecah-pecah? Dan niku Nabi Muhammad niku mangsuli qala afala uhibbu an akuna abdan syakuron. Apakah tidakkah aku cinta an akuna abdan syakuron, untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Hadis niki diriwayatkan kalih Imam Bukhari lan Muslim. Nah, terus sebenarnya nggih syukur kita ya dengan lisan, dengan amalan kita itu masih kurang nggih. Sebesar apapun kita bersyukur kepada Allah, maka itu belum bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya kesyukuran. Ya, oleh karenanya ibadah kita ya itu adalah bentuk syukur. Syukur niku pernah kita sebutkan ada 3 rukunnya. Yang nomor pertama, yang nomor sepindah niku napa? Bersyukur dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah. Allah memberikan kepadaku nikmat, Allah berikan kepadaku berbagai macam kenikmatan, alhamdulillah, disyukuri dengan lisan. Kemudian diakui dalam hati bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng ingkang rukun ingkang nomor 3 napa? Mempergunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ibadah kita itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paring firman, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian kepada Allah
jika kalian hanya beribadah kepadanya semata. Saat ini kaifiyah sholatut tahajud. Bagaimana sholat tahajud niku sasampunin apa? Wudu, terus sarigasi, lajeng napa? Nah, sholat tahajud niki saged 11 rakaat kali witir nggih. 11 rakaat, 13 rakaat atau lebih dari itu. Waktu sholatut tahajud, waktunipun afdhul sholatul lail sulusul lail. Terus seutama-utama waktu untuk sholat tahajud niku sepertiga malam terakhir, ba'da nisfihi, setelah setengahnya. Fatuqassam al-lail ansofan, summa taqumu fi sulus al-awwal minan nisfi tsani, summa yanamu akhirul lail. Terus tadi malam itu dibagi dua. Nah, setelah dibagi dua, setengah yang kedua niki dibagi dua lagi. Jadi yang pertama itu untuk sholat malam, yang kedua untuk istirahat. Nah, Nabi Muhammad SAW paling sabda, ahabbu sholati ilallahi sholatu Dawud. Sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatu Dawud alaihissalam, sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siyamnya Nabi Daud. Pripun salatin Nabi Daud, pripun siyamin Nabi Daud? Wa kana yanamu nisfal laili yaqumu sulusahu. Nabi Daud niku salatnya Nabi Daud adalah tidur di setengah malam kemudian bangun di sepertiganya. Wa yanamu sudusuhu, dan tidur di 1/6 malamnya. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nah, puasanya Nabi Daud itu adalah berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Terus puasa dan sholat yang dicintai itu adalah puasa dan sholatnya Nabi Daud. Nah, sholatnya Nabi Daud pripun? Yaitu tidur di setengah malam yang pertama, guys, tidur lajeng napa? Mengke tangi melih nggih, tangi di 1/6 yang setengah. Lah niki setengah. Lah 1/6-nya untuk napa? Bangun, salat 1/6-nya lagi untuk istirahat. Yusanu an yanwiya al-insan qiyamal laili 'inda naumi. Lah niki kadang napa kita lupakan nggih. Hendaknya niku kita niat nggih, disunahkan untuk berniat salat malam 'inda naumi, sebelum tidur nggih. Ganjaranipun napa nggih? Fa in ghalabathu ainahu wa lam yakum kutiba lahu man nawa. Terus tiyang niku nak sampun niat nggih. Aku mengko meh salat tahajud, aku meh salat lail mengko jam 2, jam 3. Nah. Tapi niki napa? Ghalabathu ainahu. Dia terkalahkan oleh ngantuknya nggih. Walam yakum, boten saged salat. Kutiba lahu ma nawa. Dia tetap akan dicatat apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Wa kana naumuhu shadaqah. Tidurnya adalah sedekah. Tapi niki nganu nggih mboten. Nggih tetep berusaha nggih mboten. Wa idza qama litahajjud masahan nauma an wajhihi. Nah, kalau bangun untuk tahajud maka dia buang ngantuk dari wajahnya. Wa qara'a asyra ayatin min akhir Ali Imran. Kemudian baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Iki sunahe nggih. Setelah bangun apa dibuang ngantuknya, diusap-usap wajahnya, lajeng napa berdoa, lajeng napa membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian wayastaku, bersiwak, wayatawaddau, kemudian berwudu. Summa yaftatahu tahajjudahu bi raka'ataini khafifatain. Kemudian dia mulai sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Terus bangun, berdoa, kemudian sikat gigi, lajeng napa berwudu, kemudian sholat 2 rakaat yang ringan, nggih.
Liqauli alaihi salatu wasalam, wonten hadis saking Nabi Muhammad, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rakaataini khafifataini. Jika kalian hendak salat malam, nggih, maka bukalah salat malam itu bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan, nggih, mboten langsung bertangi langsung lah apa kok 2 rakaat yang ringan, nggih. Summa yusolli masna, kemudian sholat 2 rakaat. Fayusallim min kulli rakaataini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 5 rawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, diriwayatkan saking sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna rajulan qala, ada seorang laki-laki niko pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa sholatul laili, pripun salat malam niku pripun carane? Qala masna. Kanjeng Nabi Muhammad niku paring sabda, salat malam niku masna, 2. Fa idza khifta as-subha fa autir biwahidah. Kalau takut napa subuh, nggih, kan kadang mendekati subuh niku, nah niku autir biwahidah. Tutup dengan witir 1 rakaat. Terus salat malam niku 2. Walahu an yusolli ya ahyanan arba'an bisalamin wahid. Lah niki boleh angsal nggih hukume tiyang niku salat malam 4 rakaat, salam 1 kali mboten napa. 2 napa 4 rakaat langsung salam mboten napa. Wa yustahabu an yakuna lahu rakaat maklumah. Disunahkan niku jumlah rakaate napa tertentu nggih, mboten sak karepe. Pokoknya 2 rakaat boten, tapi dihitung nggih berapa jumlahnya. Fa inna ma'anha qadaha syaf'an. Nah, kalau napa ketiduran nggih, biasane niku salat malam, biasanya salat tahajud, tapi ketiduran. Nah niku saged diqadha. Di siang hari niku qadhanya dengan genap, karena yang terlewat cuma salat malam nggih. Kalau di siang hari boten angsal nggih, napa? Nggih. Terus ada jumlahnya, mboten pokoknya 2 rakaat terus mboten, tapi dihitungi kira-kira biasanya berapa rakaat. Lah mungkin nak mboten saged atau ketiduran napa pripun nggih, niku saged diangsal diqadha. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad nggih ngoten nggih. Aisyah niku pernah ditangkleti nggih. Pernah ditanya, wa qad su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili. Bagaimana salat Nabi Muhammad di malam hari? Samenika Aisyah paring jawaban, sab'un wa tis'un wa ihda asyrata siwa raka'atil fajr. Akhrajal Bukhari. Terus Aisyah niku paring jawaban, salatipun Nabi niku napa 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Kalih witir nggih niki, siwa raka'atil fajr, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Terus ada hitungannya nggih. Terus di sini diambil faedah kalau salat malam niku hendaknya wonten hitungane nggih. Berapa rakaat, 9 rakaat atau 7 rakaat atau 11 rakaat kalih witir. Mboten sing penting loro-loro mboten nggih. Wa yusanu an yakuna tahajjudahu fi baitihi. Lah niki disunahkan salat tahajud niku teng griya nggih. Teng griyane piyambak-piyambak. Wa an yuqidha ahlahu, dan disunahkan juga untuk membangunkan keluarganya. Wa yusolli bihim ahyanan, disunahkan juga, diperbolehkan terkadang-kadang napa salat tahajud kalih keluarga, maksudipun jamaah kalih keluarga mboten napa, ahyanan nggih, terkadang-kadang. Wa yutilu sujudahu biqadri qiraati 50 ayah. Lah niki disunahkan juga untuk sujud ya, sujud yang lamanya itu sebanyak 50 ayat. Pas sujud niko niki disunahkan memperpanjang sujud nggih, kadarnya 50 ayat. Ketika seorang niku sujud nggih, dia kondisinya itu dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi salat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika posisi sujud.
Fa in ghalabahu nu'as raqada. Kalau ngantuk niki nggih sare nggih, nak pun ngantuk mboten kuat niki sare. Wa yustahabu an yutilal qiyam wal qiraah fayaqra juz'an minal Qur'an au aktsar. Disunahkan juga niki sunah nggih, mboten wajib. Disunahkan, dianjurkan untuk memperlama berdiri nggih. Wal qiraah memperlama berdiri dan juga memperpanjang bacaan. Fayaqra juz'an minal Qur'an, disunahkan juga membaca 1 juz nggih, bisa membaca 1 juz dari Al-Qur'an au aktsar atau langkung saking niku. Yajharu bil qiraah ahyanan. Nah niki boleh menjaharkan bacaan, boleh mensirkan bacaan. Idza marra bi ayati rahmah sa'ala, ketika melewati ayat rahmat napa meminta berdoa kepada Allah. Wa idza marra bi ayati adzab istajaro, ketika melewati ayat-ayat adab maka disunahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi taala sabbaha, kalau melewati ayat-ayat yang isinya niku napa tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertasbih. Summa yakhtimu tahajjudahu bil laili bil witri. Nah, kemudian ditutup dengan salat witir, nggih. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, hadis saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu adalah witir. Diriwayatkan kalih Bukhari, Muslim. Iku wau napa faedah atau ganjaranipun salat malam nggih. Dan juga sifat-sifatnya pripun tata cara salat malam. Hadis ingkang nomor 11. Fadlu sholati tatawu khufyatan. Keutamaan salat tatawu, salat sunat khufyatan, yaitu di rumah, sembunyi-sembunyi nggih. Nabi Muhammad SAW paring sabda, sholatur rajuli tatawuan haitsu la yarahun nas ta'dilu sholatahu ala a'yunin nasi khamsan wa ishrin. Salat seseorang salat tatawu nggih niki salat sunah haitsu la yarahun nas, ketika tidak dilihat oleh manusia, yaitu maksudipun salat sunah niki teng griya nggih. Ta'dilu sholatahu ala ayunin nas khamsan wa ishrun. Lah niki keutamanya 25 derajat kali seseorang yang salat sunah di depan manusia. Maksudipun bukan di rumah, nggih. Kan kadang salat niku salat sunah teng masjid atau selain di masjid. Hal niki sunahnya yang dianjurkan adalah salat sunah niku di rumah ya. Pahalanya adalah napa? 25 derajat lebih banyak. Kenapa bisa seperti itu? Nggih. Wa ala kulli halin fala syakka anal maqsuda tafdilu sholatin nafilah fil bait. Haitsu la mutmi'un linadurin nas ala sholatil mar'i ala ayunin nas. Terus ketika seseorang itu salat sunah di rumah, maka dia terjauh dari pandangan manusia. Tiang-tiang niku mboten ngertos nak kita salat sunah. Liyakuna aqrab ilal ikhlasi wasidqi ma'allahi ta'ala. Ya, terus niki lebih dekat kepada keikhlasan. Ya, lebih dekat kepada keikhlasan. Salat sunah di rumah niku lebih dekat kepada keikhlasan. Kenapa pahalanya 25 kali lebih banyak daripada salat sunah selain di rumah? Kenapa? Karena lebih dekat kepada keikhlasan. Wa ab'ad anir riya'i wa sum'ah, dan jauh dari riya sekaligus sum'ah. Kama qala jalla wa ala fi sya'ni shadaqah. Niki sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah. Sedekah niku pripun? In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan
sedekah kalian fani'imma hiya, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairun lakum. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut ya, dan memberikannya kepada fakir miskin fuqara, fahuwa khairun lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sedekah tersebut akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Terus niki disambungkan kali sedekah. Ketika sedekah niku terang-terangan niku sae, nggih. Sedekah terang-terangan niku sae. Ananging langkung sae malih menawi napa sembunyi-sembunyi. Lah niki wonten hadis nggih saking Nabi Muhammad, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Wonten 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya napa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Nggih, wonten tiyang sedekah dengan sebuah sedekah. Fa akhfaha, maka dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ngantos tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maka untuk amalan sunnah itu lebih baiknya adalah disembunyikan di rumah, nggih. Terus salat sunnah, baik itu salat sunnah qobliyah, salat sunnah rawatib ataupun salat sunnah mutlak, maka disunahkan dikerjakan di rumah. Ganjaranipun apa? Ganjaranipun adalah 25 kali lebih banyak daripada salat sunnah yang dikerjakan di depan manusia. Hadis niki diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Sakmenika ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan injang punika, mugi-mugi saged manfaat dumateng kula dalam panjenengan sami. Kirang langkungipun kula nyuwun agunging pangapunten. Kita cekapaken kanthi waosan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.